Cik. Kembali lagi di podcast Ujung Tombak bersama saya Chris Irawan. Dan saya Acen Laksana. Aku masih kepikiran loh, ini dia akan pakai terus nama ini. Ya selama Ujung Tombak aja. Kalau kita ada yang biasa, yang reguler gak usah lah. Ganggu banget namanya. Ganggu di mana Laksana? Acen ya ganggu. Oh, Aku ya. bilang Laksana loh. Kan kayak Iya. mikir yang ganggu Laksana. Berarti selama hidupmu ini kita terganggu dengan nama Acen. Orang mungkin, kalau aku sih gak terlalu. Oh. Aman aja. Agak cenut-cenut. Ya agak cenut-cenut. Ini udah di berapa Aku nih? gak berani balas babenya apa. Banyak benarnya kan? Ya banyak benarnya. Bukan itu yang aku bilang kemarin. J dari tanggal 12 sekarang udah hari kelima World Cup ya. Ya sudah hari kelima. Sekarang kita syuting tanggal 17. Udah lebih dari 10 pertandingan tuh. Udah 15-an kayak. Sehari Ya, kan ini- ada 3. Kan ya, kurang lebih ya. Bener, ini pokoknya udah di match terakhir tadi siang, Austria lawan Iraq. Iya, Iraq. Siapa menang tadi ya? Imbang mereka. Ih, banyak Bukan Austria menang. Sorry. Austria 3-1 ya. 3-1. Austria menang. Udah gak ada Alaba nih pemain. Main dong tadi. Alaba main. Iya dong. Alaba bek kiri kan? Anjing setahun cedera. Main Alaba tadi. Ya World Cup Free anjing. kick dia yang ngambil terus. Masa? Lah, gimana? Aku tadi Kayak nggak nonton. Ya karena dia itu semua musim cedera. Dia Munchen ya? Enggak Madrid. Loh. Alaba tuh ya, dia main musim pertama nih. Champion juara nih. Double Anjir. winner. Setelah itu cedera. Cedera musim. Comeback lagi nih. Heeh. Musim yang kita juara yang terakhir sebelum Mbappe datang nih. Ya. Main gak lama tuh. Cedera juga. Setengah musim cedera. Habis itu cedera. Awal musim nih, udah kembali oke nih, musim yang terakhir nih. Sembuh dia. Main lagi, cedera lagi, Jen. Oh. Ini nama Luksau juga berarti. iya nih. Aku kaget loh, bilang dia main tadi. Main tadi semua free kick dia Karena ngambil kok. dia nggak hampir mungkin musim ini cuman 20% ya main. Justru aku baru nggak tadi. Oh Alaba ternyata Austria. Aku kira selama ini Jerman kan. Ya. Oh Austria Alaba ini gitu. Mungkin hitung jariku kayaknya Jen, dia main musim ini di Madrid. Starter apalagi kalau kehitung. Itu mungkin starter pun karena udah nggak ada. Bukan Austria Irak, Austria Jordan. Oh Irak belum main udah. Oh no. Iran yang udah. Tapi benernya mirip soalnya. Iya betul. Kalau Arab kan bener kan selalu yang 3 warna itu. ya hitam, merah, Hitam putih hijau ya. merah, hijau. Iya. Karena suka bingung bentuknya aja sih. Tapi selama World Cup ini pengalaman menonton bagaimana Chan? Alaba yang kayak maksud ini David Alaba kan? Nah, Iya. main bos. 4,2 lagi ratingnya. Free kick dia yang ngambil terus. Kalau dia fit, sumpah Maret beda banget lah. Inti bos dia. Jangan salah. Apes banget ya. Aku agak menyayangkan sih karena Maret 2 musim terakhir nih akhirnya ngandelin pemain di luar pemain intinya Madrid. Karena Alaba cedera, Militao cedera. Oh siapa yang dipakai berarti di belakang? Itu akhirnya naik, kalau musim lalu naik Asensio. Ah oke. Musim ini Pemain pemain ini cadangan. bukan cadangan apa? Kasta kedua. Bukan kasta apa sih namanya? Seri Akademi. Madrid B. Ya, akademi. Ya. Dia cuman kayak hari itu rotasinya ya. Hari itu kayak dia cuman kayak aku panggilnya pelatih panggil anak akademi deh, Ya. biar ada nih masuk mereka. Biar gak kosong-kosong banget. Ya. Cedera Militao nih. Baru menit 20 main. Cedera. Gantilah Asensio nih. Bagus mainnya. Bisa dia main long ball. Lanjut berarti. Masa pan inti terus Pak abis itu. Habis itu emang mungkin karena anak muda ya. Iya. Ya ada juga breakdown. Kadang Ya, goyang. fans juga kan gak sabar nih. Ya. Dimaki-maki juga rasa sejauh ini. Ya cuma gitu dah. Akhirnya Maret tuh mungkin. Tapi segoy-goy Maret tuh ya. Segue Madrid. Tapi gimana? Kayak pengalaman nonton streamingmu nih. Kalau streaming apa nih? Max stream. Kalau tadi keganggu, aku kira aku aja waktu matchnya Argentina. Ternyata ada temanku ngechat, dia nanya ada link. Kalau kayak nonton di mana? Aku bilang Max stream. Oh aku juga Max stream. Nggak bisa nih dari tadi nonton matchnya Argentina. Terus dia bilang pakai gangguan gitu. Aku bilang aku juga sama. Aku terus kayak nonton di mana? Nggak bisa masuk, nggak bisa nge-load page itu loh. Anjing jauh. Kayak kita nggak ada internet gitu. Masih mending kalau patah-patah ya. Patah mending kayak Yala Live. Akhirnya kan nonton di Yala Live satu babak tuh. Nggak terlalu menyenangkan sih. Tapi oke lah karena satu babak kan 1-1 kalau nggak salah tadi.
Jadi oke lah gitu, nggak terlalu yang kayak gini banget. Nah nonton nih, terus aku bilang ya udah ya live aja gitu, nonton lah dia. Terus tiba-tiba pas babak kedua aku iseng coba deh siapa tahu udah bener, tak chat dia coba lagi yuk max streamnya gitu mau apa enggak, ternyata mau, udah lancar nontonnya. Mungkin karena terlalu banyak orang yang nonton itu kali ya. Kayaknya feelingku Mungkin gitu, dia apa Server mungkin gak kuat. servernya nggak kuat karena terlalu banyak Apresiasi. orang nanti. Bandwidth Pemuja apa Messi ini banyak, takutnya ntar jam 12 nih juga sama nih. Ya. Penyembah Dodo kan udah pada nggak sabar nih ngeliat Messi hat-trick nih, sebel. Ya sih. Udah ada nih. Mbappe 2 gol, Haaland 2 gol, Messi 3 gol, Ronaldo 41 tahun. Memang Bos, itu nggak akan bos, pernah bos. habis selama mereka masih ada. Tapi Itu seru, akan selalu seru. ada. Itu seru, itu hal yang kita Itu akan selalu ada. banter-banter yang seru. Dan orang berpikir bahwa Ronaldo akan ke pressure, tapi menurutku mereka Iya. salah. Itu Cristiano Ronaldo, bos. Dia nggak akan ke pressure. Even dia nggak mencetak Benar. gol, dia tetap akan pride keluar lapangan dengan Yes. bangga. Itu Cristiano Tapi Ronaldo udah- soalnya. Itu bukan Rashford ya. Jangan lah. Tapi udah terlalu sering Ronaldo ngebungkam Fans dengan ya. kalau dulu zamannya Zaman di Madrid itu kan. paling terakhir nih, gak usah Madrid yang waktu dia di Juve lawan Atletico nih, kalah nih. Ya ya ya. Aku lupa pokoknya Yang selebrasinya Dua- disamain sama Ya, siapa pelatihnya? Simeone. Simeone. Kalah kayak 2-0 di kandangnya Atletico kayaknya. Dibalas hat-trick dong, 3-2 menang agregat Juve lawan Atletico. Anjay. 2 golnya Atletico dibalas 3 golnya Ronaldo. Terobeng lah cerita-cerita Iya. Ronaldo. Dia menunjukkan kelasnya ya. Ternyata terlalu mungkin dia 4 gol bisa jadi nih. Bisa jadi, Iya. nggak ada yang nggak mungkin. Asal kalau menurutku Portugalan support. Karena Iya. kalau kayak nonton match tadi antara Argentina sama Aljazair, memang sama kayak Piala Dunia sebelumnya. Bola itu Bondar. betul kata Binder Singh, kata Binder Singh itu. Ingat ya, catat. Kata Binder Singh bola itu bundar. Sama penyerang lubang. Dia aja punya istilah. Apa maksudnya penyerang lubang nih? Coba kalian cari tahu. Jadi bola semua mengarah ke Messi, Nggak, tapi no. kalau Support dia. Penyiar ngomong kayak ngomong kayak jadi aneh lah konotasi. Nggak, pikiranmu yang salah ya, emang nggak ada. Hanya karena aku yang ngomong jadi aneh penyerang lubang. Palamu yang aneh. Penyerang lubang. Gol pelipur lara. Gol per itu kan Eh, istilah 2000-an ya. Ya tapi hanya Binder Singh yang nyebut itu. Itu mungkin setara kayak istilah-istilah kelok 8. Kelok 8 itu kan setelah itu Iya, era maksudnya- sekarang, era mulai Van Dimas. Itu memang kayak istilah-istilah yang diksi-diksi yang Diksi-diksi yang digunakan dikeluarkan- sama mereka bukan presenter namanya, sportcaster. Iya, iya. Presenternya itu kan yang bawain acara. Benar. Kayak tadi yang match tadi malam tuh Prancis itu Conchita Caroline. Oke. Itu dia. Tapi Cakep. kalau kita lihat sekarang pun aku lupa lawan siapa, Spanyol kalau nggak bosen mainnya, bos. salah. Nggak, Bosen. waktu itu ada Mark Clattenburg, wasit. Kita nggak ya, Mark Clattenburg terkenal kok. Ya, yang botak itu kan. Aku lupa, tapi dia juga ikut jadi nemenin sportcasternya. Oh, Jadi saat oke. ada pelanggaran gitu, Dia dia- mereview. dia nge-review juga ini sebagai ini harus gimana. Dia Kayak- nyebut kayak gol-gol pelipur lara gitu, Iya. punya diksi-diksi enggak. Akhirnya arahnya karena Ki mau nyampein bahwa si Mark Rottenberg ini diksi juga. gitu juga. Hole striker, Ya. penyerang lubang. Ki ngomong gitu di Nah, depan kalau Peter strike- Drury sih, Peter Drury apa Ki bilang apa? Kalau striker mogok, Pak. Ah? Striker kan mogok. Striker mogok. Kok striker mau gue? Mogok ke depan lubang. Waduh. Beda ya. Tapi Kalau ternyata yang emang menonton pengalaman menonton ini pun di Twitter banyak banget tadi yang kayak memang rame tadi bahas itu, rame akhirnya bahas lagi ini soal streaming dari pemerintah kita ini kayak gara-gara mungkin Mas Argentina. ya karena matchnya Argentina. Iya. Karena waktu itu si Pange kan yang Ki tandain aku tadi. Yes. Di contreng-contreng semua kan berarti memang seharusnya dari Piala Dunia itu ngasihnya gratis ke kita. Oh ya, kalau belum ada yang nge-isu ini karena emang Iya. ini isu yang mungkin di Twitter aja baru bahas ya kayaknya. Iya, iya. Nggak terlalu bahas di media mainstream lain lah. Ada isu gini kan, TVRI gratis kalau kita nonton di TV antena. Betul. Katanya beli hak siarnya itu doang. Oke. Sekarang beberapa hari tuh ada sempat yang nge-tweet nih, apa nih udah beli hak siar kok, udah beli hak siar tapi kok cuma di TV doang gratis, kok streamingnya enggak gratis.
Ya betul. Kan ini Padahal kan mau pajak kita katanya. ya ya, logikanya harusnya APBN 1, berapa triliun kali? ya betul. Sehari makan-makan itu. TVRI loh yang ngadain, yang Yes. kan bukan TV swasta ya. Yes. Kalau TV swasta kita mungkin masih make sense ya, karena kan ya mereka butuh nyari uang gitu Yes. loh. Ini TVRI, Nah, terus di counter lah ada beberapa orang yang kita katakan penyerang lubang tadi. para penyerang lubang ini. Para penyerang Katanya lubang ini. Emang cuman hak share-nya beli buat TV doang. Yang streaming ini counternya gitu ya. Counter yang apa? Counter yang gitu? counter narasi adalah emang yang TVRI beli cuma hak streaming buat siaran TV Siaran doang. televisi, Bukan yang streaming di internet. Nah, baru tadi siang aku ngetit gitu. Yang kayak Mention. tandain aku tuh. Nah, jadi si Pange buka di draftnya apa? Bukan draft ya, apa ya? Dokumen FIFA itu TVRI itu dapat semua hak siar untuk di semua media. Semua platform. HP, tablet, laptop, TV. Dan harusnya berarti, even kalaupun dia kerja sama-sama Maxstream, kita nggak perlu bayar lagi. Yes, harusnya ya. Logikanya berarti kan? Logikanya gitu ya. Oke. Nah, tapi tunggu dulu ini. Yang jadi pertama kan Vola ini sebenarnya aplikasi dari TVRI langsung atau lain? Nggak tahu aku soalnya aku pakai Maxstream kan. Kan gini. Dan itu pun Maxstream itu kan juga sebenarnya BUMN. Telkomsel ya. Karena tapi, Telkomsel kan. Oke, itu terjawab ya. Ya. Tapi Vola ini punya siapa? Nah, nggak tahu karena aku nggak Nggak pakai. Jadi kita nggak tahu. kita searching mau nggak? Nah, tapi tunggu sambil searching. Aku kan kita ibaratnya Pola gini. pakai Victor apa pakai Flores? Pakai Victor. Pakai Aku jadi inget JVC Flores, kemarin. Flores. TV ayam. Tapi aku bilang gini loh, kalau emang kan udah hak siarnya untuk semua jenis. Dia bekerja sama TVRI, berarti bukan punyanya si Swasta TVRI. berarti kan? Swasta Vola Play Oke. ini. Gini, Kayak Mola dulu. yang harus kita kritisir lagi loh, itu pakai uang kita ya, uang pajak itu uang kita ya, Iya ya, uang kita yang kita kumpulin dipakai TVRI betul. buat beli hak siar nih, harusnya kita gratis ya, make sense ya? Dengan sebuah catatan dari dokumen FIFA itu semua hak streaming tuh didapat loh full. Harusnya paling pertama sih logikanya TVRI pakai aplikasi TVRI sendiri ya. Betul. Karena cita-citanya adalah biar semua warga negara Indonesia bisa nonton kan. Ya. Kalau Cita-citanya itu. pakai aja aplikasi punya ya kan. TVRI itu aplikasi sendiri. Mm-mm. Nah, kenapa ini dioper ke pihak kedua? Terus kan pihak keduanya bayar nih ke TVRI. Betul. TVRI dapat uang lagi nih di luar APBN nih. Pemasukan lagi nih. Nah, terus kenapa kita udah bayar nih kan? Secara nggak langsung kita udah bayar dong pakai pajak kita. Ya. Kita udah bayar TVRI buat kita dapat siaran gratis itu melalui APBN. Kenapa sekarang kita harus bayar lagi untuk nonton streaming? Melalui Pihak kedua. aplikasinya, ya Aplikasi. selain aplikasi pihak kedua, aplikasi BUMN lainnya. Ya. ini harus ada yang jawab loh nih. Harus ada. Sebenarnya sebenarnya ada pernah dikeluarin statement sama direktur TVRI ya, dari menteri ini menteri telekomunikasi. Yes. Yang cewek itu, yang orang RCTI dulu, kok orang Yang RCTI? pernah di tawan tuh ya, Iya. Mbak Mutia ya? yang Mutia ya. Itu Ibu Menteri itu juga sudah ngeluarin statement soal TVRI ini gitu. Tapi aku nggak nonton full statementnya, bahkan aku nggak dengar sama sekali dia bilang apa gitu loh. Jadi tapi itu katanya berkaitan dengan soal kisruh soal TVRI ini gitu, soal hak siar ini. Dia udah menjawab di situ. Menjawab seperti apa nih? Nah makanya aku juga belum ketemu lagi videonya, belum lewat Oke, lagi. ya, biar nggak kita salah ngomong ya. Ya biar nggak salah ngomong. Tapi Tapi ya, sampai sekarang logika itu masuk akal. Karena bahkan kan si Pange pun merasa yang sama kan. Sudah Yes. seharusnya kita kayak zaman dulu lah, zaman sebelum ada internetan ini, mana ada kita kemikiran bayar nonton bola. Semua match itu gratis di SCTV. Karena di TV. Ya di TV. Tapi sekarang kan orang udah nggak nonton TV. Nggak semua nonton TV kan. Tapi kenapa di platform streaming yang kita nggak punya televisi, yang sebenarnya ini cukup membantu, karena jadinya setiap orang bisa nonton. Kalau zaman dulu kan, kalau yang pas jam kerja kayak gini, orang mau nggak mau di kantor nongkrong di satu ruangan yang ada TV-nya. Sekarang orang kayak aku nih misalnya, ya laptop, monitor kantor, di tengahnya iPad nonton gitu. Jadi bisa sambil kerja gitu loh.
Jadi lebih memudahkan, tapi kenapa harus masih bayar gitu loh? Secara media ya, tapi ini bukan soal ini sih. Kita pertanyakan uangnya ini sebenarnya. Ya, maksudku bahwa ini kan sebenarnya jadi lebih dimudahkan Iya. secara media. Nggak sekarang Tapi kenapa harus bayar lagi gitu loh? Kalau soal memudahkan dari dulu udah dimudahkan sebenarnya, dari Piala Dunia 2022 kan udah Ya. ada 2022 siapa yang nayangin? video. Oh ya, video betul. Tapi bayar juga kan? Iya, maksud gue Video swasta, kalau masuk soal akal. kemudahan emang akses tuh udah ada, akses seperti kan udah ada lama. Cuman yang dipertanyakan adalah Tapi dulu video ada masalah nggak ya? Enggak ya? seingatku sih enggak ya. Ya, toh dia sering nayangin Liga Inggris juga kan? Tapi seingatku ada sih. Ada 1-2 match dia Ya, tapi patah ya mau gimana lagi. Ya, maksudnya oke lah, bisa diterima. Ya, cuman yang aku Tapi ini kan dari awal udah ada masalah gitu loh. ya, Download apalagi aplikasinya Nah, bermasalah, terus kalau- ininya kayak kalau keinget ini seperti kasus yang jersey timnas juga kemarin. ya Airs Pro. Kan hamin berapa bulan ya kan baru dibuat Iya. brandnya. PT-nya baru Dan dibuat. ternyata Terus sekarang ini pun follow ini pun kalau aku karena nggak melihat tweetnya Pangeran Siaan di Twitter, nggak tahu nih kalau ternyata aplikasi baru jadi mungkin hamin berapa hari deh. iya. Baru launching servernya apa, aplikasinya bisa di-download loh. Jadi kan agak kayak maksudnya mending kayak lanjutin aja di TVRI Sport itu. Ya, enggak, maksudnya di aplikasi bukan aplikasi, di websitenya TVRI. Iya, mending ke website. Website aja. Kalau nggak bisa aplikasi, website tuh Website tuh oke nggak sebenarnya. apa-apa gitu loh. Ya asalkan kayak bisa meyakinkan di website itu tayangannya HD. Ya, Dan lebih gampang benar. kan. Kayak tinggal ketik aja TVRI Sport, munculnya websitenya gitu. Bahkan lebih mudah kalau di website. Lebih mudah login dengan email kan Ya. apa gitu kan. Aplikasi menurutku aku nggak kayak lebih mudah di website deh menurutku. Iya betul, nggak Ketimbang mesti download aplikasi. apps-nya kan Ya. gitu yang membedakan. Yang punya TV pun, aku kalau TV pun nggak bisa download aplikasi Ya. App Store-nya. Jadi kalau pakai website tuh lebih oke. Oh, nggak ada app store-nya di TV-mu? Nggak bisa. Hmm. Jadi dia cuma bawaan LG aja. Kalau LG nggak punya aplikasi udah nggak ada. Oh, bawaannya itu maksudnya kalau dia ada Netflix, udah Netflix itu aja. Ya. Tapi ada bawaan Netflix. Dia ada pilihan aplikasi buat di download, cuman nggak lengkap. Ah, oke. Jadi kalau kayak nambah aplikasi baru di App Store tuh nggak bisa ketik Kayak- tuh nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin harus beli ini ya, alatnya Chromecast apa namanya itu ya. Ah, oke. Apa bukan Chrome ya? Google apa gitu lah, yang buat Oke. Google Chrome apa gitu lah. Tapi dalam artian gitu loh, Tapi maksudku video ada kan itu yang penting. video yang gede-gede ada lah. Ya platform oke, gede. itu yang penting karena kan champion apa Ya, di sini. Max TV nggak ada. Cuman ya itu yang dipertanyakan nih, perusahaan dari mana nih tiba-tiba hamin 1 minggu kayak Iya, baru, makanya agak terus uang yang kita harus bayar uang ke dia lagi loh. Siapa yang terima uang ini nih? ntar kalau misalnya habis Piala Dunia nih, ya kita bisa tahu sih uangnya kemana ya. Kalau kita cari pemilik TV siapa yang punya itu bola itu? Ya betul, bisa jadi atau mungkin, aduh tiba-tiba suatu saat nanti berapa bulan lagi direkturnya ketangkep, wah ya, kayak kepala bagian. Jadi semua mereka sama saja, mau yang TV mau yang ngurusin nasi sama aja. Padahal sebenarnya gini loh, yang diprotes Fang itu sebenarnya bukan soal uang ini. Dia mah nggak peduli uang. Iya. Dia peduli Kecil 85.000 aku bagi dia. mau mah. bayar legal ini, tapi tolong dong kualitasnya bagus dong. Iya betul. Karena gini, jadinya kan orang tuh mau mencoba untuk jalur yang benar kan. Ya, benar. Sama kayak bikin SIM lah misalnya. Ya, apa yang nggak benar? Tinggal ke kantornya. Capek maksudnya, Oh, iya. lama, makan waktu. Makanya- Tapi itu harus diterima loh Pak. Makan waktu Pak, lama Pak. Ya, makanya atur pola tidur yang benar biar tidak capek. Ya makanya Ya. kalau mau bikin SIM jangan pas Piala Dunia. Iya, benar. Waktunya nggak ketemu. Ngantuk, nanti. Bos. Ngantuk bos. Begadang Nyambung lagi. Udah berhenti dah bikin Piala Dunia di Amerika. Saranku mending dari negara Eropa aja udah. Nggak ada main-main jam 7 Ya, jam 8 Cuk bener. Anjing. Nggak putus orang nonton dari jam 12, jam 3, Iya, Cuk. jam 6, jam 9, Tipes jam 12 siang. Tipes anjing. Apa-apaan tuh? Udah berhenti Amerika, udah Iya. stop cari negara lain. Biarin ISO speed tenang. ganggu. Tapi untuk ukuran ya itu lah. Itu agak disayangkan karena banyak negara-negara lain yang punya streaming bagus, Chan. Bahkan linknya legal lagi. Bahkan kalau nggak salah kayak Bukan- Malaysia itu bukan- ditayangin gratis ya buat Buk- ada masyarakatnya. Ya, full gratis semua platform. Padahal nggak main juga kan dia Piala Dunia. Iya. Cuma yang agak juga heran itu waktu itu di anggarannya itu kita paling mahal loh. Anggaran kita buat bayar hak siar ini 1, sekian T lah. Padahal dikasihnya free. Nggak maksudnya bayar hak siar ini. Ah oke. Tapi negara-negara lain kayak Cina segala macam itu 500-600 miliar aja. Kenapa kita bayar ini 2 kali ya?
2 kali lipat. Aku nggak ngerti itu. Ada tuh Mungkin dolar naik. Kan dolar lagi naik gitu. Kan dolarnya nggak dipakai di kampung, dipakai beli hak siar. Ya ini masuk akal. Masuk Ya, akal. masuk akal. Jadi lebih mahal 1 Ya. triliun. Begitu. Jadi ya Ya. positif aja. Tapi ya yang agak mengecewakan sih kalau bilang kualitas ya berapa mungkin 70p ya kayaknya. Ya. Bukan full HD. Enggak, yang di Maxstream itu juga enggak full HD kok kalau menurutku. Kalau full HD itu pasti gambar tajam, Chen. Iya. Oke lah kalau menurutku, enggak tahu ya itu. Nggak oke, Chen. Kalau kita udah pernah lihat yang bagus, Oh iya ya, kalau kualitas Netflix jauh lah. ya maksudnya nggak usah Netflix. Karena aku juga menonton siaran yang luar, bukan Yala Live ya ini. Punya Band Australia. Sport. Punya Australia. Oh, oke. Aku anjing full HD dan nggak nge-lag, Chen, sumpah. Nggak Oh, ya? nge-lag, nggak pakai nge-lag. Kita lihat berapa orang yang ngomplain di Twitter tuh soal yang Maxstream patah-patah nge-lag tuh. Oh kalau punya aku nggak pernah patah-patah sih, tapi tapi ini aku harus menyampaikan yang benar ya. Sekali Argentina Yes, ini Argentina itu tadi aja. artinya kan ada yang perlu dipertanyakan kan? Kalau aku kekurangannya adalah dia tuh aplikasinya tuh kayaknya kayak dia agak susah membaca gitu loh. Jadi kadang tuh kalau kayak udah nonton terus kayak matiin TV-mu atau apa, ntar kayak masuk lagi tiba-tiba dia udah keluar dari apps-nya dan bukan hanya keluar tapi ke log out. Jadi kan harus login ulang, ya, masukin itu nomor telepon OTP. Itu bete sih. Bete, apalagi kayak mepet-mepet pengen nontonnya. Ya. Terus itu pertama, kedua, kadang itu juga dia nggak log out, masih ada di apps-nya dan nomormu kayak masih ke login, tapi pas kayak ketik match-nya disuruh buy package. Aduh. Buat orang yang panik kan ngerasa halah ruwet banget beli lagi dah gitu. Yeah. Nggak, tapi sebenarnya ini hack ya kalau buat yang nonton ini. Kayak keluar dulu, kayak logout aja dulu, kayak logout lagi di aplikasinya. Begitu kayak logout, kayak login ulang, dia dapat OTP lagi, login ulang udah masuk. Aduh. Itu nanti nggak usah buy packet lagi, udah bisa langsung kayak klik tuh pertandingannya. Aku udah darting itu. Cukup, iya. Maksudnya gini, kalau kita isi tidur dulu, bangun buat nonton, kepupungan tuh loh mepet-mepet, sebel gitu. Jadi isi kayak gitu-gitu, kebuang waktunya. Kayak waktu aku pertama kali itu kan nonton Korea, itu begitu. Ya memang sih masih kosong-kosong, tapi udah kebuang 15-16 menit lah. Tidak melihat Song Hyung Min. Itu laga yang cukup kaget aku juga nonton itu. Ya. Si sekeren itu Song Hyun Min. Iya kaget. Makanya aku sempat ngechat di grup kan. Aku kira orang ini udah habis loh. Ternyata dia masih sebagus itu. Dan sayang banget Hotspur ngelepas dia kan kalau nggak salah ya. Iya. Kayak salah satu titik lemah Hotspur mungkin saat udah kehilangan Kane sama Son ya. Tapi maksudku kemarin dia jadi peringkat bawah-bawah itu, Son kan masih main, masih kapten. Kan dia kapten gantiin Kane. Kan baru dia musim ini keluarnya. Tapi enggak, dia tahun lalu kan, Cen? Bukannya kemarin masih main bukan? Enggak, dia udah di LFS ini. Season baru ini. Yeah. Season ini kan, bukan season kemarin kan? Ya jadi dia udah keluar itu dari tahun lalu, seingatku ya. Ya, tapi maksudnya awal-awal tuh dia masih main di beberapa match-match awal. Karena MLS mulainya betul agak telat, betul. Okay. Jadi maksudku orangnya masih oke lah gitu untuk sebenarnya untuk kompetitif. Bahkan sebenarnya daripada dia ke MLS mending ke Liga Italia itu masih oke kok. Karena dia masih lari loh. Iya, masih kenceng aja. Kenceng gitu. Jadi aku kaget itu ngelihat matchnya. Walaupun gak nyetak gol ya dia di match itu, tapi setiap kali bola ke dia orang gergetan gitu karena berbahaya. Syuting dari luar kotak, dari pinggir. Ya 4 apa 5 gitu. Yang peluang yang harusnya ya punya peluang besar masuk. Karena ke pinggir-pinggir. Ya menurutku emang lagi anyep aja, tapi bukan berarti dia mainnya jelek gitu. Finishingnya nggak beruntung aja kalau walaupun emang Ceko kurang terlalu ya. Ya Ceko kurang terlalu. Karena kipernya padahal itu bukan Peter Cech loh kipernya. Anjay. Depannya bukan Milan Baros sama masa dia masih main dengan perban di kepala ya. Asli. Kita masih mengingat, bahkan menurutku Peter Cech jago itu Peter Cech dengan perban di kepala loh. Iya sih. Bukan Peter Cech tanpa itu. Hampir tadi Peter Cech. Peter Cech. Tipis lagi tuh hilang, ternyata selesai sudah. Atau kayak ini strikernya Swansea. Kok Swansea? Yang Timo depannya.
Norwich. Oh Norwich ya benar bukan Swansea. Oh Swansea itu Michu ya. Micu. Wah, one season wonder. Bener. Habis itu hilang sih. Habis itu nggak tahu kemana. Timnas mana sih dia? Sempat dipanggil timnas kan waktu dia gacor itu. Spanyol. Iya setelah itu kan nggak main lagi. Kalau zaman itu kan emang Spanyol nggak pakai striker. Iya dia false nine ya. Jadi Michu nggak kepake. Iya tapi emang di Ceko nih ya aku cuman tahu Patrick Schick. Schicknya aduh kok sama ini siapa? Tosek siapa sih namanya? Aku malah nggak tahu lagi kayak dengan Tosek itu. Aku tahu ini tapi aku ada suka nih pemain namanya Pavel Suk. Wih, siapanya Pavel Nedved? Dia gelandangnya Olympic Lyon. Aku suka tipe mainnya, pemain tipe nomor 10. Tipe-tipe 10 banget tuh. Ya, 10 kayak Kakak Nedved gitulah. Yang nyisir dari kanan. Dia enggak winger. Iya iya. Serang. Maksudnya kayak paham kan? Ya, karena Bruno kadang di situ kalau winger lagi cedera semua. Musim lalu apa 2 musim lalu tuh. Kadang dia ditaruh di kanan, tapi dia playmaker. Iya. Soalnya jarang pemain-pemain yang kayak gini nih. Kan mereka langsung winger ya. Kayak Kvara tuh winger tuh. Ini loh Thomas Soucek nih. Gelandang tuh nih. Soucek. Iya, Soucek. Pemain mana nih? Oh, West Ham. Aduh, degradasi lagi. Kayak nggak nonton Liga Inggris sih. Tapi itulah. Terus Kanada bosnya ya. Ini Edezenko masih 41 tahun. Iya. Jadi veteran tahun ini ada Edezenko sama Cristiano Ronaldo. Aku juga kaget sih dia masih main ya. Siapa? Edezenko. Oh, iya. Mungkin mau ikutan last dance. Modric kan masih main juga. Itu udah berapa yang last dance tuh? Iya Modric ya tahun ini juga. Modric. Berapa orang gitu kan katanya last dance tuh ada Modric ada. Messi walaupun masih 30-an ya. Masih 30-an, Bos. Tapi kayaknya dia enggak main. Ini juga agak absurd nih yang aku cuma tahu pemain Kanada cuma Alphonso Davies sih. Kanada enggak tahu, aku skip kalau Kanada mah. Cuma tahu back kirinya Munchen, Davies ini. Bahkan dia pun cadangan. Dan back kiri yang main di ganti posisi dia. Ratingnya paling tinggi, Pak. Back kiri tapi tinggi. Ratingnya 8,2, coba lihat di FOTMOB. Lari ya. Harus aku buka dari FOTMOB. Ini karena namanya dari ya. Instagram enggak ada line up-nya, repot banget. Apa sih gimana sih tulisan FOTMOB tuh? Oke, enggak ada aplikasinya ya? Oke, pakai apps. Bela-belain banget nih download aplikasinya. Tadi aku suruh sini aku download. Aku ada di HP ku yang lihat, cuman aku di sini enggak ada, makanya aku download lagi. Mungkin karena mungkin karena pilihan namanya kali ya. Pelatih Persija namanya Lari ya. Lari ya. Tanggal berapa nih? Oh, pakai tanggal ya, tanggal 15. Tapi berjing halus juga kita masuk langsung ke Son Heung-min. Ya, Korea Selatan tuh match kedua ya setelah Meksiko Afrika Selatan yang 3 kartu merah, Pak. Iya, aku nggak nonton sih itu, tapi aku kaget pas lihat. Setengah babak aja sih. 3 kartu merah. Ini kenapa deh, dia berantem apa gimana? Terus pas itu aku lihat, oh nggak ada apa-apa. Dan lumayan sih yang kartu merah mungkin karena emang sering dijadiin kambing hitam ya. Yang kartu merah namanya shithole. Waduh. Lubang tai. Nah, dan lebih apes lagi di rekan gelandangnya shithole ini namanya Mokoena. Siapanya Mokondo tuh? Iya. Habis itu match Amerika ini. Paraguay. Paraguay nggak main no. Aku nonton match itu full. Aku nggak nonton. Nggak main Paraguay itu kayak. Padahal katanya dari hampir semua tim yang lolos Piala Dunia pada saat kualifikasi Paraguay paling susah dibobol. Oh ya? Jadi dari goal difference-nya dia kecil banget minusnya. Lebih sering 0-0 kayak gitu 0-0 tapi lolos dia. Kalau nggak salah tuh dia 8 kali imbang, makanya dia lolos Piala Dunia. Bayangin aja. 8 kali imbang. Lolos dia Piala Dunia. Berarti kita imbangnya bisa lolos ya? Sebenarnya itu kan karena wasit Bahrain setan itu tak tandain mukamu ya. Kalau datang ke Bali selesai kok. Sumpah. Gara-gara dia nggak ada Indonesia Raya nih. Nah itu kalau kita nonton matchnya, sebenarnya mainnya Amerika tuh kalau menurutku nggak yang terlalu bagus banget loh gitu. Jadi kayak nonton MLS aja, persis dah. Kalau kita lihat MLS tuh, ya itu timnas Amerika tuh. Tapi nggak yang kayak oke, tapi Paraguay yang jelek. Kalau menurutku bahkan kalau dia ketemu kayak Korea kayak gitu-gitu, selesai Amerika tuh. Ya. Tapi yang justru aku kaget di laga itu emang pelatihnya Pochettino ya. Iya, aku pun kaget. Pas gambarnya ke bench kan. Lah.
Udah selesai nih di Yang Hotspur nih. yang kalau lebih kaget sebenarnya rambutnya dia. Ya, aku gak pernah Menurutku lihat keren rambutnya. loh. Menurutku keren rambutnya dia. Kenapa? Kayak hairstyle gitu. Oh mungkin karena di Amerika sekarang. Karena dia gondrong kan, Ya. karena dia lebih gondrong kali ya. Nggak lebih kaget waktu ngelihat ada nama-nama kayak ini di pinggir. Ralf Rangnick, mantan pemain pelatih MU tuh Austria. Iya. Tadi dia pelatih Austria, Bos. Gegen Sekarang, pressing Ralf Rangnick tadi. sekarang dia pelatih kepalanya. Iya, Austria. Terus kemudian tuh siapa lagi? Antar ada tuh pasti keinget. Iya. Ada beberapa Nanti pas pelatih bahas yang match-nya dah. kita kaget. Terus ini Swiss lawan Qatar ya. 1-1. Kita nonton kan ya? Aku nggak nonton nih. Swiss Qatar aku nggak nonton. Karena aku udah yakin Terus, Swiss menang anjay. Ternyata seri. Makanya aku tapi. pakai baju Swiss kan nih. Biar Wes. timnas Swiss. Ini timnas yang menjaga Bapak Paus. Aku kalau lihat Swiss ini kayak kembarannya Prancis ya. Yang main bukan Akamsi. Iya. paling satu orang aja nih yang untuk memenuhi kuota lokal. Iya sih, bahkan yang back kanannya itu namanya Al-Uwi. Itu udah pasti ini buat. Al-Uwi itu kan Qatar, Cen. Oh iya, sorry. Kebalik yang aku. Swiss nih Abiser nih. Oh ini Granit Xhaka. Xhaka itu kan Saka pun kayak bukan asli bukan. ini ya. Tapi ini aku selalu ingat di Swiss nih dari zaman Piala Dunia 2014 dah. Siapa? Rodriguez nih. Bek kirinya nomor 13. Ricardo Rodriguez sorry. Ya mukanya udah tua banget sih, kayaknya udah lama banget. Umur apa nih? Tapi baru 33 tahun loh. Padahal dia udah lama banget main bola nih di Swiss. Berarti dari muda kayaknya dia Seingatku nih. dari zamannya Zidane 2014. Zidane kok udah Zidane? Kok Zidane 2014 sih? Betul. Pokoknya 2014 ya, pokoknya Piala Dunia. Ini orang udah lama banget ya orangnya. Oke. Tapi aku Akanji. kaget masih ada. Ya aku kaget sih Akanji ternyata Swiss ya. Ya cukup. Ya City ya Kanji nih. Ya Akanji sih. Aku kira Belanda ternyata enggak ya. Habis itu Brazil Maroko. Menurut lu gimana? Aduh, sebel banget aku nontonnya. Tidak seperti ekspektasiku. Ekspektasinya seperti apa? Ya maksudnya gacor gitu loh, Brazil nih bos gitu. Ya walaupun maksudnya ya tengahnya ya, tapi itu yang aku sadari dari match itu. Kita merindukan gelandang serang terbaik Brazil di zamannya. Ronaldinho, Kaká, terus kemudian Juninho. Itu Aduh. orang-orang di tengah yang kayak ngebagi bola tuh nyampe. Vini tuh kelihatan pusing sendiri pak. Dan memang Vini being Vini aja. Kayak bola ke kiri dia coba lewatin gagal udah. Coba-coba lewatin gagal udah gitu. Terus kemudian masuk Cunha juga agak mendingan. Jadi menurutku harusnya Cunha main lebih awal, bukan karena aku bias dia pemain MU ya, tapi harusnya ini. Dan Casemiro nggak tahu ya apa karena Casemiro tanpa lambang Manchester United di dadanya jadi berbeda. Emang susah banget dia keep up di tim itu gitu. Akhirnya baru babak pertama deh diganti sama Fabinho. Yes. Fabinho Fabinho aja, galak gitu loh di tengah. Dihajar aja semua orang gitu. Tapi ya oke gitu. Tapi ini menurutku gini, sebenarnya Brasil yang tidak istimewa, tapi Maroko. Strong aja tim itu. Strong bangke. Hakimi itu kayaknya beda orang sih kalau pakai jersey timnas tuh. Itu aku bilang Selalu sampai di garis di kotak depan sebelah kanan tuh loh. Ada Hakimi terus di situ, Pak. Tapi emang di PSG kayak gitu. Iya, tapi aku baru menyadari setelah itu kan aku mikir, oh ya juga ya kalau di PSG pun kayak nggak nyangka kalau dia ini bek kanan. Ya. Karena dia selalu ada di kotak penalti sebelah kanan itu. Tiba-tiba Dan itu yang dia lakukan di Maroko gitu loh. Dan itu sangat kenapa akhirnya imbang kalau menurutku adalah makanya kalau kita lihat di situ rating back kirinya Brasil tinggi. Karena dia selalu bisa menghentikan Santos Hakimi. Aku baru lihat lagi nama ini. Ya dia menghentikan Hakimi tapi jujur aku harus bilang sama yang nonton gitu, kecewa Cang sama Brasil, kecewa banget. Kalau aku bilang karena tidak seekspektasiku. Kalau aku bilang sih emang karena benar aku harus bilang faktor gelandang ya. Iya. Gini, karena Ancelotti ini bukan pemain yang tipikal yang main sistem build up yang pakem loh, nggak kayak pelatih kayak pelatih Spanyol loh, kayak Pep segala macam. Iya, masalah Ancelotti ini beda bos. Dan pemain yang Brazil ini menurutku kalau gelandangmu nggak bisa, bukan tipe yang main sistem, berarti emang harus kuat pegang bola nih, kuat bawa bola nih. Menurutku itu yang hilang dia. Iya, model kayak gini lah kalau era sekarang tuh kuat megang. Dan ini si Madrid Inggris Bellingham. Harusnya dia punya gelandang kayak gitu. Karena menurutku
si Fabinho, Ivan Casemiro juga bukan tipe yang lama megang bola. Iya. Dia cuma kayak menangin duel-duel di tengah terus langsung dijalanin ke depan. Menurutku kenapa Casemiro works ketika dia ngerebut depannya ada Bruno Fernandes, Yes, Pak, yes, yes. yang ngejalanin Ada- bolanya. Ada yang bawa bola itu. Iya ya, meneruskan dia bola rebut itu. aja Bruno udah. Ada yang meneruskan Bruno bola yang tuh. mikir. Ini menurut- Even kalau Bruno nggak ada, ada Mason Mount. Iya. Nah, menurutku Brazil nggak ada itu dan aku sangat merindukan Ricky Kakak, Clay. Yes. Kayak orang kayak di sini ada saat-saat kayak merasa bahwa Ricky Kakak tuh harusnya ada. Ya harus bilang kualitasnya menurun ya. Paketa aku harusnya sebenarnya harusnya, Tapi nggak terlalu meledak paketan. ya maksudnya harusnya kan harus menurutku sih harusnya di Paketa nih tugas itu. Ya. Kalau- Tapi ya memang dia berusaha kalau kayak nonton match Ya, cuman- Paketa berusaha tapi Ya, enggak. cuman memang kualitasnya nggak sampai situ kan. Maka aku bilang Nggak nyampe. pas Kunya masuk, oke, dalam artinya perspektifnya kenapa Kunya worse karena Kunya berani bawa bola. Ya berani ngelewatin. Kunya kan gitu. Ya, Di dia MU juga gitu berani kok. carry Ya, the ball, kan? tusuk-tusuk. Kayak Messi lagi. Kayak Wadaw. Vini. Kayak Vini. Cuman Vini praktis babak pertama dia sendiri aja main. Iya, itu udah maksudnya kau bilang kayak Vini coba menggendong tim tapi Vini being Vini dan untuk ya. beberapa orang atau mungkin orang yang udah nonton Real Madrid kan pasti dia nge-review lah. Oh, caranya Ya, tuh Vini paham, kayak gini. gampang kok. Kok gitu. Apa kalau dia gitu. nggak support dari Apalagi striker ada lain? Mbappe di tengah situ. Ya, Gacor, Pak. Gacor bos, keganggu tuh, gak akan gol-gol. Maroko menang tuh. Kalau kalau kayak ingat di PL 2014 itu fix Neymar tuh yang bawa bola tuh. Iya. Emang Neymar yang ngebagi. dalam arti aku Tapi dia bilang, nggak pakai seragam tuh. Apa Iya, sih maksudnya pakai Neymar topi. dipanggil nih? abang-abangannya Kayak dia abang-abangan di situ aja. Jadi kayak ngerangkap gitu loh. Iya. Pemain ngerangkap pelatih, motivator. Mending kayak hire Coach Justin. nggak pakai jersey lagi. Nggak, maksudnya gitu, nggak pakai jersey kan dia. Cuma pakai apa? Rompi, Iya, pakai rompi aja. pakai topi. Pakai topi. Kok Apa sih gunanya ngajak dia nih? Ini style mau nonton Asli. Res. Makanya aku bilang kalau kayak cuma butuh motivator, Justin Laksana pas di situ. Menang Brazil bos, percaya sama aku. Ben White. Tolol. Saka mediocre di mata dia. Saka tetap mediocre. Tapi dalam arti aku mau bilang adalah memang Brasil tuh memang perlu pemain yang berani bawa bola. Ya maksudnya Karena Brazil mereka- harusnya walaupun being samba dengan mereka yang selalu mencoba melewati, tapi selalu ada satu orang yang membagi bola ke mereka gitu loh, yang Iya. passing-passingnya enak. Dulu ada Rivaldo, Ronaldinho gitu, Iya. Kakak. Yang menurutku hilang jauh di Nas itu Rafinha sih menurutku. Ya. Rafinha itu memang pure, aku harus bilang Barcelona bantu banget dia main. Dia cedera ya? Nggak cedera. Tapi Oh dia kayak paruh musim kayak dia cedera deh. iya, makanya nggak mungkin dong Rafinha nggak dipanggil, gacor soalnya. Nggak dipanggil, nggak maksudnya dia menurut di match kemarin dia nggak Oh, kelihatan. mainnya Ya iya. dalam artian Rafinha pun bukan pemain yang carry the ball. Maksudnya ada aku bilang ini bukan beda loh orang yang membawa bola ke depan sama orang yang menggocek loh. Iya. Tipe-tipe Vini Rafinha itu kan Iya. mirip-mirip sebenarnya. Carry the ball ini benar-benar yang kayak bawa satu tim bergerak bersama kita loh. Iya. Pirlo. Ya seperti lah. Artinya saat Ki bawa bola ini semua orang yakin nih. Iya. Dia tinggal gerak aja, pasti kayak dapat passingan Saat bola. dia bawa enak. bola, dia kayak tim pemain apa? Teman-teman yakin ini akan ke gawang nih. Aku juga akan lari nih. Iya, betul. Pemain kayak gini langka Pak. Betul. Magic nih. Magic bener. Ronaldinho bawa bola, aku pede nih. Nggak akan hilang nih bola nih. Enggak Aku akan hilang. Second line akan masuk. Adriano muncul, siapa lagi di era itu ya? Neymar muncul. Gak usah gitu kita lihat gelandangnya si Roberto. DM-nya nih si Roberto. Asli, Kle. Itu gelandang DM yang paling stylish menurutku. Asli. Si Roberto. Keren. Mewah, Brazil zaman itu mewah. Tapi tetap nggak juara juga. Ya, Susah ya. juara itu memang bukan soal squad, memang Iya. harus sebuah tim yang ya itulah jangan terpanjangan deh. Ya. Nanti jadi Kan maksud Laksana lagi semua kita motivator. Tapi yang aku benar bilang saat kita bilang Kunya itu memang perlu pemain yang berani bawa bola. Aku harap sih besok kalau Neymar nggak main ya Endrick main. Endrick itu bongol juga. Dan aku suka maksudnya ya pemain kayak gitu penting. Masih muda kayaknya. Masih eksplosif banget. Ya itu, eksplosif. Dan mungkin menurut lu harus kemarin Brazil Bukan Martinelli justru. Yang katanya Nah. berhasil kencang banget. Memang dia ada kenceng, cuman Arsenal kata Arsenal kan kencang banget ya, Martinelli. ya. Arsenal kan? Ya nggak usah bawa klub lah, aku udah terus cerita nih, udah ngeri lah kesannya bawa. Tapi dalam arti itu kencang sama eksplosif beda. Endricknya eksplosif. Dan harusnya kemarin saat Eksplosif tuh di Indonesia kayak Andik Firmansyah.
Yes, walaupun ya. Ya kan. So jauh-jauh lagi. Iya dong. Aku nggak mau. Bagus Endrick. Endrick bagus. Endrick bagus. Tapi ya itu. Saat sebenarnya harusnya kemarin waktu dia buntu harusnya masukin Endrick harusnya menurutku. Tapi selain itu Bono juga bagus memang. Ya nggak gini, kita jangan terlalu jauh Brazil. Harus Iya, bicarain Maroko juga. Maroko ini harusnya kredit lebih besar loh. Ya. Mereka tuh bukan bertahan loh. Iya, dia ogah bertahan loh. Nggak bertahan Karena loh. dia nyerang terus. Mazraoui itu lo naik terus. Iya. Backnya MU itu anjay. Kali ini harus aku sebut. Iya. Mazraoui itu lihat ratingnya 7,4 bos. Naik terus Mazraoui. Bagus dia. Dan kalau kita lihat golnya mereka itu kan umpan terobosannya Brahim Diaz tuh. Ya, Brahim Diaz, Liverpool ya? Madrid dong. Oh, pantas ya di mention. Enggak itu. Tapi Brahim Diaz nih inti di Madrid. Enggak ya? Coba kalau dia inti starter dengan starting yang tepat teman-temannya. Lolos ke lawan Bayern. Oh Kayak gitu ya? Sebagus itu ya dia? Maksudnya di Madrid ya? Karena gini, kalau di Maroko sih orang- kita bagus banget emang. Orang selalu underestimate dia ya. Tapi kemarin Madrid tuh sempat yang 5 kali menang beruntun loh. Sampai ketemu Bayern. Sampai akhirnya formasi diubah karena ada yang comeback. Ya kayak gitu. Dia tuh nggak menonjol, Chen. Hati-hati. Tapi dia- nanti di beberapa menit ke depan perhatikan kebenciannya udah mulai naik. Iya. Dari mulai ini dah maksudnya ada yang comeback di Munchen ini udah mulai kecium-kecium. Terus ikuti, jangan kemana-mana. coba kita lihat mainnya Brahim Diaz itu ya. Dia tuh benar-benar yang penyambung. Oh Madrid dia ini. Dia tuh kayak gini loh. Ini ada gelandang striker nih. Dia tuh benar satu orang di tengah nih jembatan loh. Enggak Iya, mau iya. banyak orang bilang dia main jelek. Enggak kelihatan lah sering dia bola. Enggak, dia bantu paling penting selain dia jembatan dia itu bantu defense loh. Jadi punya striker, punya gelandang. Kalau di MU dulu Ander Herrera. Tidak menonjol tapi dia Ya, ya. nyambungin dari Karena orang belakang suka ke lupa loh depan. orang-orang Iya, kayak gini. iya, iya. Nah, Brahim Diaz seperti ini. Kayak gitu. Dia loh yang jadi akhirnya ada yang missing link di Maret ini, dia ngisi itu. Berarti kalau dia main pakai apa? 4-3-3? Kemarin di Maret itu 4-3-1-2 ya. Oh dia berarti sorry. di tengah dia sama Sorry 4-4-2. Tapi dia akan main di sayap kanan. dia akan agak free roll, tapi dia akan Oke. lebih ngisi ke kanan atau ke kiri tengah karena Vini udah di kiri kan. Iya, iya. Tapi tugas utamanya itu jadi jembatan, jadi tembok juga. Ah oke, dia tidak paksa melewati dan crossing berarti. Enggak, itu dia main efisien, itu yang penting sebenarnya. Jadi Ah oke. ini salah satu main kunci waktu ini. Tapi Brahim, begitu carry the ball tuan ini. muda kembali, sebagus itu pun terpinggirkan. Susah Ki mau jadi jembatan untuk dalam arti gini loh, makanya gue bilang kayak tadi, Brazil nggak punya pemain carry the ball. Tapi Maroko Nah, punya. Maroko punya, walaupun dia nggak harus gocek dribble, tapi dia bisa membawa bola itu ke depan. Itu yang penting menurut gue, itu yang hilang di Ratingnya Brazil. gede bos, hijau 7,1. Jadi emang dia Iya. jalan dia. Dan banyak kok aku kan nonton itu YouTube yang bahas Madrid juga kan. Dia selalu dapat review negatif lah. Tapi karena kalau nonton benar-benar loh, ini orang yang kunci kenapa Madrid bisa fluid loh penyerangannya. Justru kayak lihat golnya banyak ini di situ bebannya. Saat 5 kemarin Madrid ganti pelatih, pemain cedera banyak sering kalah. Ada yang cedera nih, terus datanglah si Diaz ini sepanjang paruh musim pertama cadangan terus loh, nggak dapat kesempatan main. Habis AFCON karena ada yang cedera, akhirnya dia bisa langsung main loh. Karena dia masuk, kita main 5 naik, kita progresnya loh. Grafik permainan loh naik. Karena mainnya pasti dan simpel. Main 5 game beruntun sebelum lawan Bayern itu. Sebelum lawan Bayern Munchen itu. Grafiknya bagus loh. Lawan City kita kalahin, Pak. Ya. Home away. Home away menangnya sama City. Dan meyakinkan menangnya itu. Bukan menang yang bukan gol yang jatuh dari tangan tuh. Gameplay jelas loh. Fluid loh. Ya, aku ini fluid. Bolanya lancar loh berjalan. Ya karena Brahim ini. Dan ya, Semua itu berubah setelah negara api menyerang. dan mereka kan tidak nonton pertandingannya. Ya, betul. Nggak stres lihat permainannya. Intinya gol aja. Intinya statistik tinggi tinggi top nih. score, Pak. Itu berarti pundit-pundit data itu. Ya, tapi kita akan bahas. Aku akan fair aja bahas nanti kita. Tapi Tapi berasa ya kalau Ya. Jana udah mulai kepancing-kepancing. tapi aku bilang ya
kolaborasi harus carry the ball dengan pemain-pemain yang punya skill individu, Maroko cukup sangat efisien. Satu orang dengan passing yang akurat gitu ya udah cukup. Dan aku rasa Maroko kan jauh juga. Defense-nya kuat sekali. Kuat defense-nya. Jangan remehkan ada Mazraoui di belakang dan Hakimi. Itu kuat mereka. Dan arti aku lihat mungkin nama-nama nggak nama-nama besar ya, tapi tapi itu udah main dengan semangat tuh lo beda. Ini kayak hidup dengan hatiku nih aku pertahankan. Iya betul. Itu Bono sih, Bono ratingnya Iya. tinggi. Bono memang tidak pernah mengecewakan kalau berseragam. Sejak dia Maroko. di YouTube pun suaranya bagus. Without you. Dan habis itu ada Lord McTominay main. Yang kalau kemarin aku bilang kan 2 tim yang aku harap lolos jauh kan Skotlandia sama Australia. Betul. Dua-duanya menang. Walaupun aku sedih Turki kalah karena arisan Piala Dunia aku dapat Turki dan Afrika Selatan. Dua-duanya kalah. Jadi anggap tuh teman-teman 50.000-nya sudah aku sumbangin secara ikhlas. Atau bisa juga bikin taruhan baru. Siapa yang lebih jauh dari kita yang ancar-ancar ini. Asli yang paling banyak kebobolan. Tapi ya walaupun muncul di Twitter ya, Scotland win the game, Haiti win our heart. Sama kayak Cape Verde. So nanti kita sampai sana. Tapi Scotland baju ini yang salah satu yang seragamnya bagus. Ya warnanya berani menurutku. Warna peach. Terus dengan garis birunya tuh kayak garis biru andalan Scotland. Iya, berani juga nih warna ini. Tapi ya itu kalau istilahnya kalau anak sekarang blokor ya. Apa itu? Itu fashion pakai jersey. Oke. Istilah blokor tuh. Warnanya menurutku warnanya cakep banget sih untuk fashionnya. Sekarang orang fashion pakai jersey. Iya. Ya dari zaman Ucup Bajuri juga. Iya kalau itu bukan fashion bos. Itu Ucup adalah trendsetter kita semua. Jersey selalu MU. Tapi yang aku nyangka sih emang Australia sih. Kayaknya nyangka gak dia menang lawan Turki nih? Nyangka, karena lawannya Turki bukan Maroko. Tapi ini emang menurutku sekarang kutukan sih. Kutukannya berbalik ya. Tim yang berpossession malah tim yang paling, justru dia tuh mau tim yang lemah, tim yang berpossession menurutku. Tapi menurutku memang Australia ini juga emang bagus kok dari kualifikasi juga. Dari cukup mainnya oke lah gitu. Tapi memang ya ketemunya Turki. Turkinya bukan Turki zaman Hakan Şükür ya. Dan Rustur Ekber. Itu 20 tahun lalu mas. Itu beda mas. 20 tahun lalu. Lama udah jauh banget ya. Udah gak berasa tuh Rustur dengan cilaknya itu 20 tahun lalu. Anjay. Kayak ini Mejai. Aku nontonnya sambil menggaya kan. Jadi gak terfokus. Tapi yang aku lihat sih memang Australia agak pusing memang kalau tim yang megang bola. Tapi Kay kan megang Australia waktu itu. Aku megangnya kan Norwegia. Jadi ya oke lah. Tim. Nanti kita sampai Norwegia. Tim-tim yang kita dukung semua lolos nih. Menang. Kecuali Iran imbang. Tapi good positif lah. Positif ya. Terus berikutnya Lord menang 7-1 bos. Aku nggak nonton sini. Aku nonton. Malam aku skip. Aku kayak gini loh Curaçao kayak dalam hatiku ya oke lah. Curaçao ngapain sih? Tapi aku merasa ya. Ini Curaçao juga sih. Curaçao kan hangatnya hati. Bukan itu. Kurasakan dalam. Aku udah siapin dari berapa lalu. Oke nunggu nih. Aduh anjay aneh banget. Tapi kata sporternya Curaçao walaupun mereka kalah 7-1 di mata orang mereka kalah, bagi warga Curaçao mereka udah menang. Lihat nggak ibu-ibu tuh yang supporternya yang duduk paling depan. Karena katanya mencetak 1 gol ke lawan Jerman itu udah kemenangan bagi mereka. Mereka tuh cuma negara antah berantah. Enggak, aku pertama kali nonton Piala Dunia Jerman Arab Saudi 7-1. 7-1 ya? 8-1. 8-1 ya. Itu Miroslav Klose banyak dapat gol yang sekarang rekornya disamain sama pemain yang dibenci sama fans Ronaldo. Tapi menurutku tapi enggak kurang nanti kayak Arab Saudi. Mungkin sekarang dibantai nih, tapi nanti kayak Arab Saudi nih. Bisa lebih baik. Ya mungkin tahun depan dia ngalahin Argentina. Ya siapa tahu. Kita enggak tahu. Tapi ya kita yang seberarti itu ya, walaupun kalah ya. Mungkin itu yang dirasakan 200 juta rakyat Indonesia ya. Betul. Yang penting kesana aja dulu nih. Betul. salah satu itu. Terus aku yang Jepang juga aku skip, tapi aku akhirnya nonton. Aku nonton Pantai Gading Ekuador itu 1-0. Jepang. Yang nyetak gol pemain MU soalnya menit akhir menit 90. Dia dari pemain cadangan. Oh Amat Diallo. Amat the Lord Diallo. Golnya MU banget.
Dia kan kaki Yes, kiri, yes. dia dari kanan, cutting Oh, oke. inside, Ya shooting. Robben lah ya. Robben ngegol tuh. Padahal dia main cadangan. Aku berpikir dia main dari awal. Loh, kok dia inti ya? Harusnya aku mikir gitu. Harusnya mainnya inti Apa nih karena amat. masih muda? Mungkin ya. Tapi ternyata itu alasannya. Karena dia dibutuhkan di saat yang tepat. Ini Dan itu yang harusnya dipikirkan oleh pelatih Inggris nantinya. Dengan tidak membawa Lord Maguire. Pada saat kayak dia akan buntu. menyesal itu. Kayak lihat aku nge-tweet nih tentang ini. Ketika Iya. timmu buntu, pemain Manchester United adalah jawaban. Dan dia akan keluar dari Dari apa nih?